Halo Sobat Irama, jumpa kembali di channel Irama Widya. Kali ini kita mau share video bocoran soal UTBK SBMPTN 2022. Lengkap juga dengan pembahasannya loh. Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Irama tidak ketinggalan video-video lainnya. Kalau setelah menonton video ini Sobat Irama merasa video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya ya. Assalamualaikum teman-teman pejuang UTBK. Ketemu lagi nih kita dalam pembahasan tes potensi skolastik. Di video sebelumnya kalian sudah membahas bersama-sama untuk tes potensi akademik kan? Nah, kali ini kita akan melanjutkan soal-soal untuk tes potensi skolastik, yaitu bagian penalaran umum. Di part 1 dan part 2 kita sudah membahas sebanyak 12 soal. Nah, di part ini kita akan membahas sisanya nih teman-teman. Ada 4 soal penalaran umum yang akan kita bahas di video kali ini. Yuk kita mulai untuk pembahasan soalnya. Bentuk soal yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan logika penalaran. Di sini ada sebuah ilustrasi yang digunakan untuk menjawab soal nomor 13 dan 14. Kalian bisa mencermati ilustrasi ini secara saksama dengan mempause terlebih dahulu videonya. Nah, kalau kalian sudah mencermati isi teksnya, mari kita lihat soal yang diminta. Soal yang diminta adalah mengetahui urutan kerja setiap tokoh yang disebutkan pada teks. Nah, di sini kan soalnya yaitu jika Ambar sedang mengerjakan tugasnya, maka opsinya ini kan ada nama-nama orang atau nama-nama tokoh yang mengerjakan tugasnya yang lain. Nah, berarti di sini ditanyakan urutan kerjanya. Dengan begitu, kita bisa menganalisisnya fokus saja tentang urutan kerja. Nah, sekarang kita analisis nih ilustrasinya. Tadi kan ditanyakan jika Ambar sedang mengerjakan tugas, maka kita fokus menganalisis urutan kerjanya. Di sini poin utamanya adalah ada 6 orang yang bekerja. Sini ada 6 orang yang bekerja. Nah, ini nama-nama tokoh atau nama-nama orang yang bekerjanya. Kemudian ada aturan yang harus dipatuhi saat bekerja. Nah, ini aturan-aturan yang harus dipatuhi. Aturannya itu ada 4 ya, yang ini. Nah, sekarang kita cermati setiap poinnya. Kita jabarkan. Di sini, di poin 1, Risa tidak boleh mengerjakan tugas secara bersamaan dengan Ambar. Kalau kita tuliskan, kita analisis, di sini kita tulis. Nah, di sini kan dikatakan bahwa Risa tidak boleh mengerjakan tugas dengan Ambar. Jadi kita kasih skat ya. Lalu ada di poin keduanya informasi atau aturan, Aldi harus mengerjakan tugas secara bersamaan dengan Kiki. Nah, ini kan berpasangan mengerjakan tugasnya. Berarti Aldi dipasangkan dengan Kiki. Di sini kita kasih skat lagi karena Aldi dan Kiki sudah berpasangan mengerjakan tugasnya. Lalu di poin ketiga, Risa hanya boleh mengerjakan tugas dengan Tari. Nah, berarti di sini pasangan Risa adalah Tari. Nah, di poin yang keempat yang ini, Kiki baru bisa mengerjakan tugasnya jika Rino sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, ini Rino di sini bersama dengan Ambar. Jadi di sini sudah ada pasangan masing-masing. Dan urutannya diketahui bahwa Aldi atau Kiki baru bisa mengerjakan tugas setelah pasangan Ambar dan Rino mengerjakan tugas. Nah, untuk urutan kerja Risa dan Tari ini sebetulnya tidak disebutkan dalam poin ini. Bisa saja Risa dan Tari mengerjakan tugasnya itu setelah Aldi atau Kiki gitu. Jadi tidak diketahui. Tapi kita lihat soalnya apakah memang yang ditanyakannya berkaitan dengan hal tersebut. Nah, di sini jika Ambar sedang mengerjakan tugas, maka kalau kita lihat lagi, di sini kan sudah kita petakan ya. Berarti ada 3 kemungkinan.
Jika Ambar sedang mengerjakan tugas, kemungkinannya yaitu Risa dan Tari, mereka itu tidak mengerjakan tugas. Karena tadi di aturan Risa itu tidak boleh mengerjakan tugas jika Ambar belum selesai mengerjakan tugasnya. Jadi kemungkinan yang pertama adalah Risa dan Tari tidak mengerjakan tugas. Lalu kemungkinan yang kedua, Rino sedang mengerjakan tugas juga karena dia berpasangan dengan Ambar. Lalu yang ketiga, kemungkinan yang ketiga adalah Aldi dan Kiki belum mengerjakan tugasnya. Belum mengerjakan tugasnya karena tadi di aturan yang ini, di aturan yang poin 4, Kiki itu baru bisa mengerjakan tugas jika Rino sudah menyelesaikan tugasnya. Sementara Rino adalah pasangan dari Ambar. Jadi jika Ambar masih mengerjakan tugasnya, Aldi dan Kiki belum bisa mengerjakan tugasnya. Nah, ini adalah 3 kemungkinan yang muncul jika Ambar sedang mengerjakan tugas. Jadi kalau kita melihat kemungkinan yang tiga ini, jawabannya adalah yang A. Tari sedang tidak mengerjakan tugas. Jadi kemungkinan yang dipakai yang ini. Karena opsi B dan C tidak sesuai dengan kemungkinan yang kedua. Lalu opsi yang D tidak sesuai dengan kemungkinan yang ke-1. Opsi yang E tidak sesuai dengan kemungkinan yang ketiga. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini soal yang ditanyakan adalah Rino telah menyelesaikan tugasnya. Maka, kalau ini kita bisa langsung lihat ke aturan atau ke poin yang nomor 4 ini. Yang ini ya, teman-teman, kita bisa langsung melihat ke sini. Jadi tanpa menganalisisnya lagi. Jika Rino sudah menyelesaikan tugasnya, maka Kiki baru bisa mengerjakan tugasnya. Nah, Kiki dan Aldi ini kan berpasangan. Jadi jawabannya adalah yang B. Aldi dan Kiki mulai mengerjakan tugasnya. Itu sesuai dengan aturan atau poin yang terdapat pada ilustrasi yang tadi, yang nomor 4. Nah, soal yang berikutnya yaitu nomor 15. Soal ini tentang bahasa Panda nih, teman-teman. Jadi kalau tadi kan soalnya tentang logika penalaran atau ada juga yang mengatakan logika analitik gitu soalnya. Nah, kalau yang soal berikutnya ini berkaitan dengan bahasa Panda. Ada yang tahu tidak bahasa Panda itu apa? Nah, jangan berpikir bahasa yang digunakan oleh binatang panda ya, teman-teman. Jadi bahasa Panda ini bisa kita kenal juga dengan kata sandi. Tujuannya untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi. Nah, di soal UTBK beberapa tahun lalu, bahasa Panda ini muncul dan banyak dikeluhkan oleh beberapa peserta ujian karena jenis soalnya memang tidak biasa. Nah, ini contoh soalnya, teman-teman, yang ada di sini ada ilustrasi lalu ada soalnya. Nah, di sini saya bacakan ilustrasinya. Di sini ada beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan, yaitu bahasa Panda tadi ya. Nah, yang nomor 1 ini Quail Palada yang berarti taman bunga. Lalu ada Armor Palada berarti bunga merah. Lalu ada Armor Escano berarti mobil merah. Nah, kalau kita lihat polanya nih, jadi satu kata pada bahasa Panda ini, satu kata ini mewakili satu kata pada bahasa Indonesianya. Nah, di sini kita cermati nih masing-masing katanya. Bahasa Indonesianya apa gitu. Nah, kita mulai dengan kata bunga. Di sini ada kata bunga. Kita lihat di nomor 1 ada kata bunga. Di nomor 2 pun ada kata bunga. Nah, kita lihat di bahasa Pandanya, kata yang sama-sama dituliskan untuk bunga.
Nah, di sini kan ada kata palada. Di nomor 2 pun ada kata palada. Berarti kata bunga diwakilkan dengan kata palada. Bunga sama dengan palada. Karena di nomor 1 dan nomor 2 ada nih. Kedua katanya diwakilinya sama. Lalu kita lihat lagi, kalau yang bunganya palada berarti kata taman itu adalah di nomor 1 quail ya. Nah, di nomor 2 tadi kan kata bunganya itu diwakilkan palada, berarti kata merah diwakilkan oleh armor. Nah, ini kata armor ini sama kan, ada di nomor 3 armor juga, armor escano. Jadi armor itu merah, nah mobilnya berarti diwakili dengan kata escano. Nah, kita kan sudah mendapat makna dari tiap-tiap katanya. Jadi perwakilan bunga diwakili oleh kata palada. Nah, sekarang kita lihat polanya, karena ternyata pola untuk nomor 1 dan nomor 2 ini berbeda. Kalau tadi kata taman itu diwakilkan dengan quail, bunga diwakilkan dengan palada. Ini kan polanya tidak dibalik ya, tetap quail, taman, palada, bunga. Sementara di poin yang kedua, ini kata bunga jadi ada di paling belakang. Sementara kata armor jadi ada di paling depan yang mengartikan merah. Bunga merah diwakilkan dengan armor palada. Jadi si polanya itu dibalik. Nah, begitu juga dengan yang nomor 3. Ini juga polanya dibalik. Jadi mobil merah diwakilkan dengan kata armor escano. Nah, kalau kita melihat polanya seperti ini, berarti kita dapat 2 pola nih. Yang pertama jenis benda, yaitu kayak taman bunga yang di atas yang poin 1. Taman bunga, taman kupu-kupu, nah itu kan jenis benda. Urutannya ternyata tetap. Nah, pola yang kedua adalah warna benda. Ada bunga merah, mobil merah, bunga biru, mobil biru, itu kan menjelaskan tentang warna benda. Nah, urutannya dibalik. Jadi itu polanya yang kita dapatkan, ada 2 pola. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan perwakilan masing-masing katanya dan juga polanya. Nah, kata yang mungkin untuk taman wangi adalah, kita cari tahu dulu taman wangi ini menjelaskan jenis benda atau warna benda untuk menentukan polanya. Nah, taman wangi ini termasuk jenis bendanya gitu, jadi tidak menunjukkan warna benda. Jadi urutannya tetap. Nah, kalau urutannya tetap kita langsung saja tulis di sini. Taman itu kan quail. Nah, kita lihat di opsinya nih. Ada opsi A, opsi B, opsi C yang ada kata quailnya. Opsi D sama E kita eliminasi saja karena tidak ada perwakilan kata quail. Nah, tapi karena tadi taman wangi itu adalah jenis benda, jadi urutannya kan tetap. Nah, yang menunjukkan urutan tetap atau quailnya itu di depan adalah opsi C. Jadi jawaban yang tepat adalah quail di Lamo. Karena kalau opsi A yang B itu urutannya dibalik, quailnya ada di belakang. Jadi tidak sesuai untuk menentukan kalau taman wangi itu adalah jenis benda gitu, bukan warna benda. Jadi jawaban yang tepat adalah quail di Lamo. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 16. Nah, di sini jika kata Scar ditulis sebagai HJMOTNSUXJ, maka kata rekor ditulis sebagai. Nah, ini juga soal bahasa Panda. Nah, kita lihat nih opsinya. Di sini opsinya itu menunjukkan ada 10 huruf yang mewakili 5 huruf rekor ini. Ini kan rekor ada 5 huruf. Opsinya ada 10 huruf. Nah, kita lihat pola yang kata Scar. Kata Scar pun ada 5 huruf yang diwakili oleh 10 huruf, yaitu HJMOTNSUXJ. Ini ada 10 huruf. Ya, kalau dituliskan ini ada 5 huruf. Ini ada 10 huruf. Ini pun 5 huruf. Nah, ini opsinya itu semuanya ada 10 huruf. Nah, kalau kita lihat pola ini, ada kemungkinan satu huruf pada kata ini diwakilkan oleh 2 huruf pada kata ini. Kita coba ya.
Di sini ada huruf S, E, K, A, R. Nah, kata S bisa diwakili dengan HJ. Huruf E diwakili dengan huruf MO. Huruf K diwakili oleh huruf TN. Huruf A diwakili oleh huruf SU dan huruf R diwakili oleh huruf XZ. Nah, sekarang kita lihat yang rekor ini. Rekor. Dengan 5 huruf yang sekar tadi, nah huruf R ini diwakili dengan ini ya, XZ. Huruf E diwakili dengan huruf MO. Huruf K diwakili dengan huruf TN. Nah, huruf O di sini kan tidak ada, jadi kita bisa skip dulu. Nah, di sini huruf R tadi diwakili oleh huruf XZ. Nah, melihat ke sini ya. Nah, kita lihat nih pada opsinya. Di sini kan urutannya harus sesuai. XZ ini paling awal karena mewakili huruf R. Nah, kita lihat pada opsi, ada 2 opsi nih yang di depannya huruf XZ. Nah, ini opsi A, ini kita eliminasi. Opsi D juga kita eliminasi. Jadi ada 2 opsi yang di depannya huruf XZ antara C dan E. Lalu kita lihat huruf keduanya. Di sini harus MO. Yang CMO, nah sementara yang E DL, berarti yang ini kita eliminasi. Jadi jawabannya adalah yang C. XZ, MO, TN, DL, XZ. Nah, ini berarti yang O-nya itu DL. Jadi sesuai ya. Kata rekor ini diwakili oleh opsi yang C. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan penalaran umum yang berkaitan dengan soal logika analitik dan bahasa Panda. Untuk semakin mematangkan persiapan teman-teman, kalian juga dapat menyimak video-video pembahasan soal-soal UTBK lainnya di channel Irama Widya ini. Jangan lupa untuk selalu berlatih soal-soal UTBK agar kalian semakin mahir dan siap menghadapi UTBK nanti. Ingat UTBK, ingat Irama Widya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana pembahasan bocoran soal UTBK SBMPTN 2022-nya? Mudah kan untuk dipahami? Pastinya kalian sudah lebih paham dong untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Dan juga pasti kalian lebih pede dong untuk ikut UTBK SBMPTN 2022-nya. Supaya kalian bisa berlatih lebih lanjut, jangan lupa untuk baca buku UTBK SBMPTN 2022-nya, dan juga rekomendasi bukunya ada di deskripsi box di bawah ini ya. So, pantengin terus channel Irama Widya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. See you, bye-bye!